Satu Habib lebih utama daripada 70 kiai. Yang ngomong bukan Bahar bin Smith, yang ngomong Syekh Abil Hasan As-Sindi. Dan itu saya lagi buka kitab, bukan lagi ceramah. Saya lagi ngajar santri, biar santri ini tahu Thariqah Ba'alawi. Dari video itu kita bisa tahu bahwa Thariqah atau apa ya sebutan lainnya, manhaj lah, pemahaman mereka orang-orang Ba'alawi memang menganggap bahwa mereka itu lebih tinggi daripada kiai-kiai yang ada di Indonesia. Saya ingin sampaikan, percaya habaib itu bukan rukun iman. Jadi tidak membatalkan Islam. Jadi tidak usah dipaksa-paksain. Jadi satu habib bodoh lebih utama dibanding 70 kiai. Ini jelas terlaknat orangnya begini. Dan kalau kita lihat dampak buruk dari adanya kasta tinggi, kasta rendah ini ya, kita bisa melihat negara India lah ya. Itu benar-benar kacau sekali kan, sampai orang gila pun ada yang disembah-sembah karena menganggap ya orang gila itu berasal dari kasta yang lebih tinggi. Jangan sampai di Indonesia juga terjadi seperti itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai sekarang kita masih bisa melihat di sosial media banyak sekali narasi-narasi buruk yang ditujukan kepada keturunan Ba'alawi yang ada di Indonesia, teman-teman. Sebenarnya banyaknya narasi buruk mengenai Ba'alawi yang ada di Indonesia itu pemicunya karena oknum-oknum Ba'alawinya sendiri. Mereka lah yang berperilaku buruk sehingga memicu orang untuk berkomentar buruk terhadapnya. Seperti contohnya di video berikut ini, teman-teman. Orang-orang yang seperti inilah yang membuat Ba'alawi di Indonesia dinarasikan buruk, dihujat, dan lain sebagainya. Ya, coba kita lihat nih videonya ya. Jadi Habib itu jauh lebih mulia daripada menjadi ulama. Jadi Habib jauh lebih mulia daripada jadi ulama. Narasi-narasi seperti inilah yang membuat mereka diserang. Orang-orang nggak terima ulamanya direndahkan. Kenapa kaki Habib yang nakal? Kenapa kaki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban masih lebih mulia? Kenapa kaki Habib yang maksiat tersebut? Banyak sekali narasi-narasi seperti itu. Jadi sebenarnya yang membuat citra Ba'alawi di Indonesia buruk ya oknum-oknumnya Ba'alawi itu sendiri, teman-teman. Oke, kita simak lagi videonya. Anda cinta kepada Habib karena Habibnya ulama, bukan ulama sepuh atau masih muda. Kalau perlu anak kecil, kaya melarat, soleh, wali atau bukan, tapi dia Habib titik. Cukup dia sebagai manusia yang terpilih menjadi cucu Rasulullah SAW, kita wajib cinta sama dia. Nah, jadi apapun dia ya, apapun dia, mau dia bukan ulama, mau dia bukan kiai, mau dia bukan ustadz, pokoknya Ba'alawi ya, yang mereka sebut Habib lah. Mereka kan ngaku cucu Nabi gitu ya. Ya pokoknya dari kalangan mereka harus dicintai katanya. Narasi-narasi seperti inilah yang membuat buruk citra Ba'alawi di Indonesia, teman-teman. Ini ada tanggapan dari Pak Kiai Khalil Nafis dari MUI ya, yang menanggapi polemik masalah ya Ba'alawi di Indonesia. Coba kita simak dulu videonya. Ketika perdebatan soal wali, persoalan habaib, ini udah kemana-mana ini. Perdebatannya jadi nggak jelas. Saya ingin sampaikan, percaya habaib itu bukan rukun iman. Jadi tidak membatalkan Islam. Jadi tidak usah dipaksa-paksain, mau percaya habaib ya silahkan. Nggak percaya habaib ya silahkan. Memang kita menghormati Rasulullah dan keturunannya, kita hormati. Contohnya ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi wa dzurriyyati. Itu cara menghormati kita. Kita menghormati. Tapi tidak berarti keturunan Nabi itu lebih mulia daripada orang yang bertakwa dan berilmu. Betul. Bukan berarti kalau dia keturunan Nabi sekalipun lebih mulia daripada orang yang bertakwa dan berilmu. Kita kan tahu sudah ada sejarahnya bahwa ada anak seorang Nabi yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kan anaknya Nabi Nuh alaihi salam, karena tidak mengikuti bapaknya bertakwa, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dilaknat, maka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan masalah dia keturunan siapa, tapi ketakwaannya lah yang membuat dia jadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang bertakwa dan berilmu melebihi dari keturunan itu. Bahkan keturunan itu kalau tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya,
itu juga tidak akan mendapat syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini harus kita sampaikan. Jadi kalau yang mau percaya dengan habaib, silahkan, karena taklid umpamanya kepada ulama-ulama yang percaya pada habaib, umpamanya dengan Ba'alwi, silahkan, ada yang percaya, ada yang tidak percaya karena tidak menemukan referensinya, haknya dia. Dua-duanya tidak batal imannya karena percaya kepada keturunan Nabi yang mana itu tidak termasuk rukun iman, sehingga tidak membatalkan keislaman kita. Yang penting kita jangan sampai maki-maki. Betul, ya. betul. Siapapun yang baik, siapapun yang berilmu, yang takwa kepada Allah, Allah akan angkat derajatnya dan kita hormati karena Allah menghormati. Ya, betul ya. Siapapun dia, mau kulit hitam, kulit putih, keturunan Arab, keturunan India, keturunan Indonesia, keturunan Afrika, apapun dia teman-teman, kalau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah angkat derajatnya, maka mulialah dia teman-teman. Yang justru aneh adalah ada orang yang ngaku keturunan Nabi tapi perbuatannya tercela, perbuatannya nggak mencontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Tapi kalau siapapun yang tidak baik, tidak beriman kepada Allah dan Rasul, tidak berilmu, kita hargai saja. Mau keturunan siapapun, tidak peduli. Keturunan siapapun, kita sama-sama. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Semua dari Nabi Adam dan Nabi Adam itu dari tanah. Tidak ada lafaz la baina arabiyyin wala ajami, tidak ada bedanya mau Arab mau Ajam itu sama, illa taqwa, kecuali takwanya. Maka disebutkan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dihidupkan, di kita hidup ini, mati ini, yang dilihat oleh Allah apanya? Ahsanu amala. Yang paling baik amalnya, bukan ahsanu nasaban, bukan yang nasabnya paling baik. Enggak ada. Sebenarnya Robito Alawiyah sudah membantah teman-temannya tentang beredarnya narasi bahwa satu Habib bodoh lebih utama dari 70 kiai yang alim. Menurut Robito Alawiyah, ini adalah pernyataan yang keliru. Apa yang disampaikan sama Pak Guru tadi, satu orang Habib lebih mulia dari 70 kiai, luar biasa statement seperti itu. Kita pun kaget dengarnya dan kita bantah langsung statement seperti itu. Dan hal ini buat kalangan Alawiyin pun asing sekali. Jadi narasi Habib bodoh, Habib ya yang narkoboy sekalipun lebih utama daripada kiai yang alim, narasi seperti ini menurut Robito Alawiyah asing sekali. Ini bukan pemahamannya Robito Alawiyah, bukan pemahamannya orang-orang Ba'alawi. Tapi fakta ini harus kita bongkar juga ya. Fakta jejak digital yang ada, anehnya Ketua Robito Alawiyah juga pernah menyampaikan hal yang sama, bahwa Habib jahilun katanya lebih utama daripada orang alim. Mana yang lebih dahulukan, Sayyid jahil atau yang bukan Sayyid tapi alim? Sayyid jahil. Karena kalau Sayyid ini dikasih penyakit junun, gila, apakah hilang kesayyidannya? Enggak. Si alim kalau dikasih junun, hilang ilmunya juga. Syaraful ilim akan hilang dengan junun. Amma syaraful nasab tidak akan hilang, ma yazul bil junun, dengan junun. Jadi Ketua Robito Alawiyah juga mengatakan seperti itu. Ini membingungkan teman-teman. Di sisi lain, ketika anggota Robito Alawiyah berdebat dengan Guru Gembul mengatakan bahwa itu bukan perkataan dari kaum Ba'alawi, itu asing bagi kami. Tapi faktanya kan ketuanya Robito Alawiyah, nggak bisa kita bilang oknum ya, karena itu ketua cuy, ketua yang memegang Robito, dan hal ini tentu dibantah oleh kiai-kiai Nusantara. Jadi satu Habib bodoh lebih utama dibanding 70 kiai. Ini jelas terlaknat orangnya begini. Ya bagaimanapun, andai kata ada, ya tidak begitulah membandingkannya. Bahwa keturunan Nabi itu malah dikomentari. Karena apa? Karena keturunan Nabi itu walaupun misalnya jadi gila misalnya, tetap keturunan Nabi. Sementara ulama atau kiai kalau jadi gila, ya hilang ulamanya, kiainya. Ngene analisisnya menangnya dewi. Yang jelas
Saya tidak setuju dan saya yakin orang waras tidak setuju. Ya jelaslah Kiai Nusantara marah, Kiai nggak setuju dengan statement-statement kaum Ba'alawi yang mengatakan satu Habib bodoh lebih utama dari 70 Kiai yang alim. Bayangin coy, Kiai-Kiai kita itu belajarnya lama, menuntut ilmunya susah, mengalami berbagai macam hal berat, tapi dikatakan ilmu mereka itu para kiai-kiai lebih rendah derajatnya daripada Habib yang bodoh. Astagfirullahaladzim. Dan Habib Bahar juga mempertegas bahwa pemahaman seperti itu adalah Thariqah Ba'alawi katanya. Jadi memang benar-benar dari Ba'alawi. Satu Habib lebih utama daripada 70 kiai. Yang ngomong bukan Bahar bin Smith, yang ngomong Syekh Abil Hasan As-Sindi. Dan itu saya lagi buka kitab, bukan lagi ceramah. Saya lagi ngajar santri, biar santri ini tahu Thariqah Ba'alawi. Dari video itu kita bisa tahu bahwa Thariqah atau apa ya sebutan lainnya, manhaj lah, pemahaman mereka orang-orang Ba'alawi memang menganggap bahwa mereka itu lebih tinggi daripada kiai-kiai yang ada di Indonesia. Mungkin teman-temannya itu adalah budaya mereka di Yaman ya. Kalau misalnya itu diterapkan di kelompok mereka sendiri, di negara mereka sendiri di Yaman, nggak ada masalah buat kita. Seperti India kan. Karena di Indonesia nggak ada yang namanya kasta-kasta begitu. Bahkan dalam agama Islam nggak ada yang namanya kasta-kasta begitu. Allah kan sudah menegaskan, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang paling bertakwa di antara kamu. Dalam Islam itu yang dilihat ketakwaannya, bukan keturunan ini, keturunan itu. Kalau yang dilihat keturunannya Abu Jahal, Abu Lahab, itu kan masih keturunannya Rasulullah SAW. Tapi terlaknat teman-teman. Kenapa? Karena mengingkari ajarannya Rasulullah, bahkan memusuhi Rasulullah SAW. Dan di sisi lain, Abu Jahal, pembenci Rasulullah, itu punya anak namanya Ikrimah, bertakwa kepada Allah, menjadi sahabatnya Rasulullah SAW hingga wafat dalam keadaan mulia menjadi sahabatnya Rasulullah SAW. Jadi bukan masalah dia keturunan apa, dia marganya apa, bukan masalah sukunya apa, tapi dilihat ketakwaannya teman-teman. Sekali lagi kan kita tahu ada sejarahnya anaknya Nabi Nuh. Kan'an itu anak langsung dari Nabi Nuh, karena tidak bertakwa kepada Allah diazab sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak usahlah merasa bahwa aku ini keturunan Rasulullah, jadi kamu harus hormati aku walaupun aku bodoh, walaupun aku mabok, narkoboy sekalipun, hormati. Wah, dari mana ajaran seperti ini? Kalau misalnya ya memang kaum Ba'alawi punya budaya kasta-kastaan sebagaimana di India kan masih menerapkan namanya, ada tuh budaya kasta-kasta. Kalau kasta ini lebih tinggi, kalau kasta ini lebih rendah. Kalau Ba'alawi punya budaya seperti itu ya silahkan saja terapkan di negaranya sendiri, jangan terapkan di Indonesia. Jadi kita sebagai masyarakat Indonesia tidak melarang orang-orang Ba'alawi punya budaya pemahaman bahwa kasta ini lebih tinggi, keturunan ini lebih tinggi, harus dihormati. Silahkan saja punya pemahaman begitu, tapi sekali lagi jangan diterapkan di Indonesia, karena kita di Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, mau dari Papua, dari Aceh, dari Jakarta, dari Jawa, Sulawesi, sama semuanya. Bahkan orang-orang Ba'alawi yang tinggal di Indonesia ya sama aja teman-teman ya, kita orang Indonesia juga nggak merasa lebih tinggi dari orang-orang Ba'alawi. Orang-orang Ba'alawi misalnya mau mengkritik pemerintah nih ya, mau melawan kezoliman pemerintah bersama pribumi, ayo sama-sama kita lawan kezoliman pemerintah, tapi jangan merasa lebih tinggi, jangan merasa lebih mulia. Itu yang jadi persoalan. Dan kalau kita lihat dampak buruk dari adanya kasta tinggi, kasta rendah ini ya, kita bisa melihat negara India lah ya. Itu benar-benar kacau sekali kan, sampai orang gila pun ada yang disembah-sembah karena menganggap ya orang gila itu berasal dari kasta yang lebih tinggi. Jangan sampai di Indonesia juga terjadi seperti itu ya. Orang yang nggak waras malah ditinggi-tinggikan, dipuja-puja, sampai sujud-sujud gitu sama orang gila itu karena menganggap bahwa lebih tinggi kastanya, lebih tinggi lebih mulia nasabnya. Nggak ada teman-teman yang seperti itu ya. Semoga video ini bisa menjadi pencerahan buat kita semua. Ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.